PDI Perjuangan terus mengkaji nama kandidat yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024 dan menurut Sekjen PDIP, nama Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang mencuat untuk dibahas di internal partai. Dilansir Detik 20, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya sedang memperhatikan suara kepemimpinan calon pemimpin Jakarta pada Pilkada 2024. Sejumlah calon yang akan diusung sedang dilakukan kajian secara mendalam, bahkan salah satu nama yang mencuat adalah nama Anies Baswedan. Tidak hanya nama Anies, nama Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, serta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut diperhatikan oleh PDIP. Namun demikian nama tersebut masih terus menjadi pembahasan di internal partai. Ya, suara-suara tentang kepemimpinan calon-calon pemimpin itu diperhatikan oleh PD Perjuangan. Untuk Jakarta, daerah yang sangat penting dan strategis, kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap, termasuk usulan misalnya Pak Anies, bahkan ada usulan juga kemarin Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas, ada usulan tentang Pak Abdullah Azwar Anas, kemampuan reformasi birokrasi, ada nama Pak Basuki, Menteri PU, ada nama Pak Ahok, ya semua akan dilakukan kajian dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik. Bendahara Umum Projo Panel Barus membela Presiden Joko Widodo yang dituding memiliki niat jahat pada Pilkada serentak 2024. Menurut panel, strategi politik menyerang Jokowi tersebut tidaklah ampuh. Kepada Detikcom, panel melihat Jokowi terus didiskreditkan dan juga diserang menjelang Pilkada 2024. Panel menyebut strategi tersebut pernah digunakan pada Pilpres 2024 lalu dan tidak ampuh. Panel heran kalau strategi ini akan digunakan kembali pada Pilkada. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga politikus PDIP Trimedia Panjaitan disebut menuding Jokowi memiliki niat jahat di Pilkada 2024. Sebelumnya, relawan Projo mendeklarasikan dukungan kepada 4 tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024 di DPP Projo, Jakarta pada Jumat lalu. Sekjen Projo Handoko mengatakan dukungan Projo kepada 4 nama tersebut karena memiliki keselarasan visi misi dengan pemerintahan dari Prabowo Gibran. 4 nama tersebut antara lain adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani di Banten, kemudian ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jawa Barat, kemudian nama Wali Kota Medan Bobi Nasution di Sumatera Utara, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa untuk Pilgub Jawa Timur. Perempuan harus menunjukkan bahwa perempuan punya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Nah, dari keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, Putusan Mahkamah Agung soal penentuan batas usia calon kepala daerah disebut sejumlah pihak sebagai upaya pemulusan langkah Kaisang Pangarep maju dalam Pilkada 2024. Sementara kader senior PD Perjuangan bahkan menyebut Presiden Jokowi sedang menyiapkan politik dinasti dengan mengendorse sejumlah nama agar dapat berlaga dalam pilkada di sejumlah daerah. Benarkah demikian dan apakah dengan statement ini akan menunjukkan PDIP akan selalu berseberangan dengan siapapun yang dianggap dekat dengan Jokowi? Dan untuk membahas dan juga mengkonfirmasinya, sudah bersama kami 3 orang narasumber, ada Jubir Badan Pemenangan Pilkada dari PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, kemudian Ketua Des Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, kemudian Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Umam, Mas Roy, dan Mas Seno. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Mas Bram, Mas Seno, Mas Roy. Selamat malam. Saya akan ke Mas Seno terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi begitu. Jadi kalau disebut kemudian oleh Bang Trimedia adalah ini untuk melancarkan politik dinasti, kemudian dianggap niat jahat, begitukah kemudian dianggap serangan begitu dari PDIP? Ya tentu hari ini kami mempersiapkan dengan matang Pilkada serentak 2024 ini sebagai sesuatu yang serius. Tokoh-tokoh daerah untuk dapat menjadi pemimpin dan calon pemimpin yang baik. Tujuan kami tentu bukan hanya persoalan kemenangan, tetapi bagaimana seluruh program kerakyatan yang itu dibahas di dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan kemarin,
itu bisa diejawantahkan dalam bentuk program yang bisa dikerjakan setelah pemilu berlangsung. Tentu pemilu ini bukan hanya persoalan menang-menang, tapi bagaimana merotasi atau meregenerasi pemimpin sebagaimana kita sepakati di dalam konstitusi kita. Nah, PDI Perjuangan ini terbiasa dalam mengkader masyarakat. Rakyat kita galang sebagaimana tupoksi dari partai politik, lalu kita kader yang terbaik kita ajukan kembali kepada masyarakat untuk menjadi calon pemimpin. Ini berkaitan dengan proses meritokrasi, berkaitan dengan proses penugasan, proses kaderisasi yang berjenjang, proses turun ke bawah bertemu masyarakat. Jadi bukan mengandalkan sekedar relasi kekeluargaan saat bicara jabatan-jabatan publik. Oke, Bukan Mas Eno. sekedar bicara kedekatan kekeluargaan. Oke, Itu jadi yang kami lakukan secara artinya ini kemudian pada nama-nama tertentu saja kan, misalkan nama Kaisang yang hari ini disebut untuk Jakarta, kemudian nama Mas Bobi untuk Sumatera Utara, hanya sebatas ketika memiliki kedekatan keluarga begitu, Mas Eno? Ya, hari ini kalau bicara dalam konteks landscape dinamika yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini, tidak bisa dipungkiri bahwa bukan hanya kami yang kemudian melihat bahwa ada sesuatu, tetapi publik pun bisa mencatat dan mencermati, misalnya dari case putusan MA terakhir yang berkaitan dengan penghapusan atau revisi ambang batas usia, di mana kata menjadi ditetapkan sebagai calon kepala daerah di usia 30 tahun dengan dilantik sebagai kepala daerah di usia 30 tahun. Tentunya revisi ini menjadi sangat spesifik. Dan saat kemudian publik bicara merangkai pasal ini satu persatu, bagaimana dinamika yang terjadi, bagaimana opini yang berusaha dibentuk dari misalnya petinggi partai politik tertentu melalui unggahan di media sosial, ini publik bisa melihat. Jangan-jangan ini adalah upaya untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tertentu. Nah, jadi dinamika ini di dunia netizen ini terjadi dengan begitu ramai. Dan tentunya kami mencermati dengan sangat baik apa yang terjadi, masukan dari para pakar, dan kami masih percaya bahwa pilkada ini adalah pestanya rakyat dan bukan pesta untuk kekeluargaan atau relasi tertentu menggunakan selimut hukum. Saya rasa itu. Oke, baik Mas Eno. Saya konfirmasi kalau begitu ke Mas Roy. Jadi artinya kalau kemudian ini dianggap melanggengkan dinasti, memiliki niat jahat, begitu Projo menanggapinya seperti apa Mas Roy? Ya, sama seperti yang telah dikatakan bendaharum kami, ini tuduhan-tuduhan ini nggak produktif sebenarnya untuk elektoral. Jadi menurut saya kenapa harus terus digaungkan? Pertama, yang menggugat juga bukan dari keluarga Pak Jokowi misalnya ke MA itu partai lain. Dan kedua juga apakah ia akan dipakai keputusan itu ya? Sampai sekarang kan pembicaraan ini kan masih terlalu awal. Dan tentunya dalam dinamika politik tidak selalu apa yang tersedia akan dipakai. Itu yang saya rasa sangat tendensius, sangat dipakai untuk menaikkan nuansa perlawanan publik gitu ya. Padahal juga waktu Pilpres kemarin menjelang Pilpres dengan keputusan MK, 58%, 57%, 88% rakyat memilih Prabowo Gibran juga. Jadi ngapain ke sana gitu loh. Jadi artinya kalau hari ini tembakannya adalah menganggap putusan MA sebagai pemulusan untuk langkah Mas Kaisang, Projo melihatnya ini tidak relevan begitu atau tidak nyambung begitu? Iya, tidak relevan karena Projo sendiri memilih berdasarkan kesamaan program presiden terpilih gitu kan. Dari visi misi kita pingin ada kepala-kepala daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota yang sejalan dengan nantinya di rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Karena tahun depan itu adalah keputusan dari rencana jangka panjang kita menuju Indonesia Emas. Di situ saja kita berdebat. Siapa yang cocok, siapa yang tidak, itulah hasil pertarungan di elektoral. Oke, baik. Mas Roy, saya tertarik dengan kata-kata Anda tadi bahwa belum tentu yang tersedia kemudian itu yang digunakan begitu. Jadi artinya ketika hari ini memang belum ada statement resmi Mas Kaisang akan maju atau tidak begitu karena Mas Kaisang menyebut belum ada PKPU, artinya pun nanti ketika maju Projo juga akan menjadikan itu nama kelima begitu untuk kemudian didukung dan di-endorse. Begini, kita akan melihat pasti apakah didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dengan Kim, ya kabinet Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita akan lihat itu dulu. Kan ini tidak sebatas ya karena dia anak seseorang,
kemudian apakah akan sama program perjuangannya dengan presiden terpilih. Kita ini mau merapikan seperti tadi kata Mas Seno sebenarnya. Pilkada ini kan juga melahirkan generasi pemimpin baru, dan pemimpin baru tersebut sesuai dengan sistem presidensial kita, sesuai dengan sistem negara kesatuan kita, harus sejalan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini yang kita lagi perjuangkan juga. Jadi tidak otomatis dukungan tersebut. Tentunya harus ada dialog dengan teman-teman Projodi. Misalnya kalau kita bicara DKI Jakarta, ada dialog dengan Projodi DKI juga, karena bagaimanapun Projodi DKI akan mengawal berjalannya pemerintahan itu kemudian. Oke, baik Mas Roy, karena Anda sudah menyebut Jakarta, saya ingin masuk ke dan lebih spesifik di Pilkada Jakarta. Jadi ketika nama RK kemudian di-endorse menjadi salah satu dari 4 nama, artinya RK untuk Jawa Barat atau dimanapun RK itu akan didukung oleh Projo? Sementara ini yang kami sudah umumkan, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tentunya kami akan memperhatikan dinamika politik juga. Kami bukan organisasi yang baru muncul kan. Kami sudah di politik elektoral ini sudah 3 kali kami ikut kemenangan kan. Jadi tentu kita akan perhatikan dinamikanya. Pun kemudian Gerindra sudah memberikan surat rekomendasi RK ke Jakarta ya? Ya, tapi kami sadar bahwa Projo itu bukan yang akan mengajukan kepada KPU. Itu yang harus dipahami dulu. Kami sangat sadar penuh. Karena itu dukungan yang kemarin disebutkan adalah contoh-contoh pemimpin yang kami sudah nilai akan cocok dengan program dan visi misi dari pemerintahan yang terpilih di 20 Oktober nanti. Oke, baik. Saya ke Mas Seno lagi kalau begitu. Mas Seno, saya ingin spesifik begitu RK dan kemudian apakah itu nanti di Jakarta begitu. Jadi artinya ketika Anda tadi mengatakan ya hubungannya keluarga dianggap dekat dengan Jokowi, bagaimana dengan nama RK yang kemudian juga memiliki track record, walaupun kemudian tadi kalau Mas Roy mengatakan ya ini sudah ada restunya Pak Jokowi begitu, 4 nama ini. Ya, bagi kami pilkada itu bukan sekedar hanya masalah elektoral, siapa yang menang. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini bukan hanya masalah menang-menangan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kekuasaan, apapun namanya, itu memang membutuhkan kemenangan elektoral. Tapi buat kami ada banyak hal lain yang itu juga dirayakan di pilkada. Persoalan virtue, nilai-nilai publik, persoalan kepantasan, persoalan proses, dan itu yang dihargai di dalam proses pilkada itu. Maka dalam menyiapkan nama-nama, kami tentu menimbang dengan matang. Siapapun nama yang muncul di publik, tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah lain, kami mempertimbangkan dengan serius. Pak Ridwan Kamil tentu juga nama yang menarik, telah memimpin Jawa Barat, dan kemudian melakukan berbagai terobosan di Bandung. Kemudian ada Pak Anies Baswedan yang sudah disampaikan juga adalah figur yang menarik. Bagi kami kerjasama politik dengan berbagai partai itu adalah satu keniscayaan dan memunculkan tokoh-tokoh yang misalnya punya hubungan interaksi dengan tokoh-tokoh lain itu juga tentu adalah satu kewajaran di dalam dinamika ruang publik. Tapi tentu ini harus melalui proses yang serius dan kami satu landscape politik bahwa kita baru saja melalui proses pemilu, pilpres dan legislatif kemarin yang menyisakan begitu banyak hal-hal yang harus dikritisi. Dan hari ini berbagai macam program yang ini legislatif dan yudikatif ini menjadi kontroversi di publik, menaikkan UKT dan lain sebagainya. Kebatinan publik ini kami rasakan dan akan dituangkan dalam strategi menghadapi pilkada, termasuk menentukan nama-nama calon. Baik, Mas Seno, saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Saya minta analisanya Mas Umam. Jadi artinya residu pilpres masih juga akan terasa dan apakah kemudian memang akan masih semangat pilpres itu akan dibawa pada pilkada-pilkada atau kemudian akan disesuaikan dengan daerahnya, Mas Umam? Ya, Mas Bram, secara general, pilkada itu seringkali memiliki rumusan tersendiri yang tidak serta-merta kemudian diturunkan dari konfigurasi politik dari pilpres. Tetapi di saat yang sama, karena memang ini momentumnya sangat berdekatan, tidak menutup kemungkinan terjadi replikasi kekuatan koalisi di tingkat pilpres yang kemudian bisa diturunkan pada level pilkada. Tentu tidak semua, tetapi terutama yang menyangkut wilayah-wilayah strategis. Seperti tentu DKI Jakarta, karena bagaimanapun juga Jakarta adalah sentrum kekuasaan tertinggi, meskipun nanti ibu kota akan berpindah ke Nusantara, tetapi center of gravity dari kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia tetap Jakarta.
maka besar kemungkinan presiden terpilih nanti Pak Prabowo tidak ingin kemudian kehilangan pengaruh dan juga kontrolnya terhadap kekuasaan tertinggi di DKI Jakarta. Dan itu akan menjadi sebuah motivasi besar untuk mengerahkan berbagai kekuatan dan juga networking yang ada untuk memenangkan kekuasaan di Jakarta, sehingga kemudian betul-betul ada garis koordinasi yang kuat, bukan justru melepaskan misalnya posisi Jakarta kepada individu atau pihak yang berpotensi menjadi rival politik yang sangat potensial di kompetisi politik selanjutnya. Lalu selain Jakarta, barangkali sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, karena bagaimanapun juga ini adalah dua wilayah yang terutama juga terkait dengan Jawa Barat, karena menjadi titik kunci dari kekuatan politik di mana pemilih cukup besar di sana, dan itu akan menentukan bagaimana kemudian penguasaan teritorial pada konteks pemenangan di level nasional nanti di 2029. Nah, ini yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh kekuatan koalisi pemenang, terutama untuk mengamankan basis kekuatan di sentrum-sentrum kekuasaan lokal yang cukup strategis. Dan besar kemungkinan hal ini akan berlanjut kalaupun kemudian nanti terjadi benturan antara kekuatan Pak Jokowi dengan PDIP, ya itu adalah sebuah realitas politik. Karena memang luka itu masih ada dan tidak mudah kemudian untuk memulihkan luka itu dalam waktu dekat, dan ini adalah sebuah realitas yang akan kita cermati bersama, Mas Bram. Oke, baik. Kalau begitu saya konfirmasi ke Mas Seno, apakah kemudian memang gesekan ini akan terus berlanjut, apalagi di daerah-daerah terutama dengan basis suara yang besar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi yang menarik adalah Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan melirik nama Khofifah. Saya akan konfirmasi nanti, Mas Seno, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Pilihan Indonesia, dan saya akan langsung ke Mas Seno untuk mengkonfirmasi. Jadi artinya, Mas Seno, kalau kemudian Bang Said Abdullah begitu mengatakan di Jawa Timur melirik nama Khofifah, berharap kader PDIP jadi orang nomor 2, artinya mungkin atau tidak begitu, mengingat yang mendukung nama Ibu Khofifah ya mayoritas dari Koalisi Indonesia Maju, Projo pun memberikan rekomendasinya begitu? Ya. Silakan Mas Seno. Baik, memang itu membuktikan bahwa kami pada saat melakukan konsolidasi pilkada di tingkatan daerah, bukan berarti kami langsung membutakan diri terhadap dinamika lokal. Apa yang menjadi usulan Pak Said di Jawa Timur itu adalah sebuah bentuk upaya komunikasi politik, yang mana hari ini PDI Perjuangan memang memiliki banyak kader-kader muda kepala daerah di Jawa Timur yang sebagai eksekutif yang handal, dan itu telah terbukti selama bukan hanya 5 tahun terakhir, tapi dari 10-15 tahun terakhir, melahirkan nama seperti Bu Risma, melahirkan nama seperti Abdullah Aswar Anas, Mas Anas, ada Mas Jarod Saiful Hidayat dari Blitar, dan tren itu kita masih rawat sampai hingga hari ini. Jadi konteks dinamika lokal memang mungkin memiliki logika politik yang berbeda dengan nasional. Kami saat mengkritisi berbagai hal terkait dengan Pilpres 2024, bukan berarti dalam sikap tersebut lalu kami menjadi partai politik yang asal carok. Semuanya pokoknya dilawan, semuanya ditolak, semuanya disikat. Tentu kami juga menggunakan reason yang saintifik dan berdasarkan argumentasi, bahwa banyak hal yang terjadi di tengah dinamika publik hari ini yang kontroversial dari pemerintahan eksekutif saat ini, legislatif maupun yudikatif, dan kami melakukan suatu fungsi kontrol sebagai suatu partai politik yang sah, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi dalam bicara pilkada, Iva misalnya punya histori dengan kami. Begitu pula di daerah lain juga, Mas Anies misalnya, kurang keras apa dinamika di Jakarta beberapa tahun lalu dengan Pak Ahok. Tetapi hari ini pun kami juga melihat bahwa beliau diterima dengan baik di Jakarta, oleh banyak masyarakat Jakarta, pada saat Pilpres kemarin juga menjadi kontestan, sehingga tentu nama-nama itu menjadi bagian dari calon-calon yang kami kaji secara mendalam. Mas Seno, artinya kemudian kalau Anda mengatakan residu Pilpres itu tidak serta-merta begitu ya, berdampak pada semua wilayah pilkada begitu ya?
Iya, pasti Mas. Artinya Oke. bahwa substance yang kami persoalkan itu kami akan minta untuk diperjuangkan secara politik. Nilai demokrasi, nilai konstitusi, nilai kepantasan, penghargaan terhadap proses, ketaatan hukum, itu kan hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar dalam kehidupan bernegara. Dan pilkada, pilpres, pilpilan apapun itu seharusnya kan berorientasi pada pemenuhan tanggung jawab atas virtue tersebut. Bukan berarti kemudian pemilu itu hanya untuk pemilu ansih. Artinya hanya mencari siapa yang akan berkuasa, bagaimana dia akan berkuasa, bagi-bagi konsesi tambang pada siapa saja. Saya rasa kan pemilu bukan persoalan itu. Oke. Tetapi pada saat menang, bagaimana nilai-nilai substansial yang diperjuangkan dalam pemilu, itu masih ada gunanya setelah menjabat. Bukan setelah menjabat lalu programnya berubah semua dari apa yang dijanjikan di awal. Mhm. Saya rasa prinsip pemilu itu, dan hari ini Oke. kami sedang menjaring nama-nama yang bisa konsisten dan punya komitmen, punya penghargaan terhadap janji yang telah disampaikan, yang itu termaktub dalam apa yang sering disampaikan Bu Mega, satunya kata dan perbuatan. Baik. Begitu Mas. Oke, Mas Eno, saya ke Mas Roy kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian ada daerah yang bisa mempertemukan begitu yang didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan juga PDIP nanti itu akan mungkin, Mas Roy? Ya itu kan dikembalikan kepada partai politiknya kan. Mhm. Tapi kalau memang semangatnya adalah berkoalisi di dalam masing-masing daerah tersebut tingkat provinsi atau kabupaten kota ya itu jelas sangat terbuka saja. Tapi yang jelas buat Projo yang akan kami perhatikan dan akan kami dukung dengan sangat militan itu adalah mereka yang bervisi misi dan berprogram unggulan yang berkontribusi kepada visi misi dan program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu Oke. yang paling utama sebenarnya karena yang kami perhatikan adalah ini kesempatan. Jadi harus diingat 2025 ini banyak restart politik kita. Satu, setelah 2025 nggak ada lagi event elektoral sampai 2028-29. Kemudian RPJMN dimulai, RPJP juga harus diterbitkan oleh DPR dalam bentuk undang-undang sehingga presiden terpilih mengeluarkan RPJMN. Jadi ini restart besar di negeri ini dan sangat sayang kalau kita sia-siakan hanya misalnya politik lebih kering gitu loh, hanya rebut-rebutan politik. Ya jelas Oke. siapapun yang akan kami dukung adalah yang sesuai dengan programnya, minimal di tingkat provinsi ya, sesuai dengan program Prabowo Gibran. Jadi yang menjadi prioritas dari Projo, Mas Roy, orangnya, kandidatnya, atau kemudian komposisi siapa yang mengusung, atau komposisi siapa yang mengusung itu tidak penting, yang penting orangnya sama dan sevisi dengan Prabowo Gibran, Mas Roy. Ya tentunya pertama suka atau tidak suka kita akan memilih satu orangnya cocok atau tidak, ya kan? Tapi juga kecocokan ini fondasinya adalah program dan visi misi sesuai nggak. Nah, kemudian yang soal para pendukungnya ya tentu kami sangat terbuka untuk mereka yang tetap terbuka ikut memperjuangkan visi Indonesia Maju, visi Indonesia Emas. Di sana letak Titik temu. letak perjuangannya di sana. Tapi kalau misalnya bergabung hanya untuk menggerecoki, bergabung hanya untuk ya itu ya kami keberatan. Tapi ya bagaimanapun kembali kan ini kan sesama partai politik yang paling menentukan karena independen kan sudah selesai juga. Jadi kalau kemudian ada pihak yang mengkritisi Pak Jokowi, Bang Panel mengatakan itu tidak ampuh, itu bisa nggak kemudian membersamai nanti dalam pilkada? Terutama misalkan Jawa Timur begitu, Ya Mas Roy? bisa, ya sangat mungkin saja kan ini juga kan cocok-cocokan di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Tapi tentunya kalau memang semangat awalnya sudah diwarnai oleh tadi kritik-kritikan yang sudah tendensius dan ya tentu itu kan akan merusak kerjasama dong di kedepannya. Jadi saling curiga lama-lama. Dan bisa jadi koalisinya jadi nggak utuh. Nah ini yang harus dijaga juga kan koalisinya juga harus solid. Kita ini sistem dari pusat sampai daerah presidensil. Jadi bagaimanapun ya suka atau tidak suka pasti akan yang ada yang bukan bagian dari koalisi kepresidenan atau koalisi gubernur atau ya itu wajar-wajar juga. Itu juga bagian dari kita membedakan bagian dari kita untuk membagi tugas mana yang mengawal sebagai misalnya oposisi itu juga mulia atau yang mendukung pemerintah juga mulia itu sama gitu loh karena kita tetap harus jaga keutuhan NKRI kita harus tetap jaga jalan pembangunan supaya mencapai Indonesia Emas bahwa ada keributan
ya itu juga bagian dari dinamika politik, dan kami sebagai pendukung Pak Jokowi hingga saat ini juga tetap akan membela Pak Jokowi sebagai presiden, dan setelahnya juga kami akan tetap mendukung sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, oke, baik. Saya ke Mas Eno lagi kalau begitu. Jadi kalau kemudian tadi disebut kalau bergabung, tapi ya jangan untuk ngerecoki, jangan kemudian narasi buruknya ada di awal, begitu Mas Eno. Tanggapan dari PDIP dan Anda seperti apa? Loh, Bu Kofifa itu kan bukan Pak Jokowi. Mhm. Artinya kan apa yang dilakukan Bu Kofifa sebagai seorang politisi ya pasti mewakili beliau. Dan sebagai seorang gubernur kan di Jawa Timur bisa kita lihat bagaimana fungsi koordinasi seorang gubernur selama 5 tahun terakhir. Persoalan kemudian kami mengkritisi apa yang dilakukan yang terjadi di ruang publik, bukan hanya kami yang mengkritisi itu. Berbagai pakar, akademisi, kajian, riset, kemudian masyarakat umum yang itu tercermin di media sosial, masa kami tidak menyuarakan itu? Artinya kan bukan berarti saat kemudian melakukan satu kerja politik, saat kami mendukung seseorang, lalu kalau ada orang kalau dikritik, lalu kami terus-menerus di apa namanya bumper misalnya pada Oke. saat itu berlawanan dengan logika publik. Hal yang kritis untuk dikritisi tentu kami akan melakukan fungsi itu. DNA politik PDI Perjuangan lahir di era yang sangat represif, yang otoriter di era dan pernah juga mengalami berada di luar pemerintahan selama 10 tahun sehingga kami dilatih untuk bisa menggunakan seluruh panca indera politik dengan peka Baik. apa yang berada di masyarakat dan kami akan menyuarakan itu. Mhm. Sama halnya dengan di pemerintahan saat ini. Jadi saya rasa pasti ada daerah-daerah yang kami memiliki kesesuaian dengan calon-calon tertentu yang itu anggaplah punya kedekatan dengan kekuasaan pusat saat ini. Tetapi bukan berarti kami memberi kosong. Ada perjuangan virtu yang itu diperjuangkan oleh masyarakat yang penting juga untuk titipkan kepada calon-calon yang kami dukung. Dan kami serius dalam mendukung calon. Mhm. Kami menyiapkan pelatihan secara berjenjang Oke, pada tim baik. pemenangan, kami membuat pemetaan secara rutin, Mas kami Eno, berarti melakukan artinya monitoring dan ketika evaluasi, dukungan sehingga itu kepada nggak siapapun yang main-main dekat di dengan dalam. kekuasaan pusat, ada syaratnya begitu dari PDIP? Maksud Anda begitu? Semuanya pasti artinya kekuatan politik manapun punya visi dan orientasi yang penting. Apa yang harus diperjuangkan, nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai konstitusi. Saya rasa itu hal yang common sense. Bagaimana berpihak kepada masyarakat. Dan artinya nggak mungkin sebagai suatu partai politik, kami hanya ikut dengan figur tanpa kemudian melakukan kontrol yang sehat. Oke, Bukan baik. berarti saat kami memberikan masukan itu artinya mengganggu kan, bukan artinya ngerecokin, tapi masukan-masukan itu saya rasa penting untuk dilakukan partai politik manapun, Oke, bukan hanya tanggung jawab PDI Perjuangan, baik. semuanya. Oke, baik Mas Eno. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, dinamika seperti ini akan sangat beragam gitu Mas Umam untuk pilkada dan akan disesuaikan daerahnya? Ya, itu sudah menjadi nature of power dalam konteks pemilu lokal. Oleh karena itu, ketegangan di level elit pada level nasional itu seringkali kemudian mencair pada tingkat lokal. PDIP kalau misal kemudian dibandingkan dengan PKS misalnya itu bagaikan air dan minyak secara ideologis. Tetapi begitu masuk dalam kontestasi di level pilkada, banyak sekali kemudian basis-basis koalisi di tingkat lokal yang kemudian menggabungkan antara kekuatan PDIP dan PKS misalnya. Oleh karena itu akan ada satu situasi yang tentu partai-partai harus berhitung betul. Bagaimana kemudian dari sisi elektabilitas, dari sisi ideologi, dari sisi pendanaan, dari sisi akar sosial di masing-masing wilayah, kemudian dari aspek jaringan partai, kemampuan membentuk koalisi, termasuk jaringan non partai. Apakah dia memiliki jaringan yang cukup kuat, misalnya pada ormas-ormas keislaman tertentu, ormas adat tertentu, ya semua itu harus dihitung betul. Nah, ketika kemudian itu dihitung betul oleh partai politik, itulah yang kemudian menjadi modalitas dalam konteks pertarungan di pilkada. Semakin nilai-nilai agregatnya besar, maka semakin besar potensi kemenangannya untuk melakukan langkah-langkah pemenangan yang jauh lebih efektif. Nah, kalau misal kemudian kemenangannya lebih besar, biasanya seringkali partai-partai politik seringkali menginduk
Karena partai-partai politik di tingkat lokal seringkali kemudian dipengaruhi oleh faktor yang ditentukan oleh kecenderungan atau potensi kemenangan lebih besar. Semakin besar menang, maka potensi didukungnya lebih terbuka. Sama seperti di Jawa Timur tadi, Mbak Hovifah karena basis jaringannya cukup kuat, memiliki akar yang cukup kuat secara politik maupun secara sosial, maka menjadi seolah unik juga bagi PDIP kalau misal kemudian akhirnya bergabung memberikan dukungan kepada Mbak Hovifah. Karena dalam tradisinya Jawa Timur adalah kandang banteng, dan Banteng sendiri PDIP hampir tidak pernah menjadi makmum dalam kontestasi pertarungan di Jawa Timur. Kalau misal ternyata sekarang berhenti menjadi imam, kemudian berubah menjadi makmum, tentu ini adalah sebuah catatan baru bagi praktik politik PDIP di lingkup kekuatan tertentu, terutama di basis dan kandang mereka. Mas Oke, Bram. baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Mas Khairul Umam dari Indo Strategik, kemudian Mas Roy, Ketua Des Pilkada DPP Projo, kemudian Mas Seno, Jubir Badan Pemenangan Pilkada PD Perjuangan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.